Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Hari ini 14 Januari 2021 kita belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta yang dihadiri oleh 750 orang. 750 orang di sini merupakan perwakilan dari setiap organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Dari Kongres Pemuda II ini didapatlah hasil bunyi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu bunyi dari Sumpah Pemuda. Di sini Ibu tuliskan, itu intinya saja agar kalian mudah dalam menghafalnya. Tapi ketika kalian membacakan, menulisnya dalam latihan ataupun ulangan, kalian harus menuliskannya secara lengkap. Nah, manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda ini yaitu mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat kerja dan gotong royong. Pada waktu terjadinya Kongres Pemuda II ini, pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu hasil ciptaan dari W.R. Supratman. Sambil diperdengarkannya lagu Indonesia Raya, bendera merah putih pun dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Nah, setelah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, maka semangat persatuan bangsa Indonesia itu semakin kuat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu kemerdekaan kita. Tapi sebelum terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, semangat dari bangsa Indonesia itu sudah terwujud dengan adanya organisasi-organisasi nasional. Nah, salah satu contohnya adalah IP, Indies Party, yaitu partai pertama yang didirikan di Indonesia. Yang mendirikannya yaitu Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Mereka mendirikannya pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, dengan adanya Indies Party ini, mereka merekrut anggotanya boleh bergabung dari bermacam-macam suku, ras, agama, budaya. Karena di sini seluruh pemuda Indonesia memiliki satu tujuan, yaitu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan adanya Indies Party ini, sehingga mereka tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai, terus saling menghargai hak dan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu tetap menjaga gotong royong. Dengan adanya cara-cara itu tadi, maka perbedaan dalam keragaman tetap terjaga dan persatuan dan kesatuan Indonesia itu dapat dipertahankan. Dalam upaya mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI, sehingga dalam sebuah negara kesatuan itu pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan.
Cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah ikut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia tidak akan mudah dipecah belah. Nah, itu merupakan tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya semangat dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dengan adanya sistem pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka kita kembali belajar mengenai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah tadi kita belajar mengenai Sumpah Pemuda, mengenai Partai Pertama, tentang mempertahankan NKRI. Nah, sehingga bab kedua dalam tema 5 yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bangsa kita dahulu telah lama dijajah oleh bangsa-bangsa asing, sehingga banyak rakyat Indonesia yang menderita karena penjajahan tersebut. Dengan adanya organisasi, dengan adanya Indis Party, itu semangat para pemuda itu bangkit bersatu untuk melawan para penjajah, untuk mengusir para penjajah. Sehingga didapatlah kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, proklamasi kemerdekaan tersebut berhasil dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Naskah dari proklamasi kita itu yang mengetiknya adalah Sayuti Melik ditemani oleh Diah, BM Diah. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda, itu seorang perwira angkatan laut dari Kekaisaran Jepang, tetapi dia bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dengan peminjaman rumah tadi, sehingga naskah proklamasi berhasil diketik dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno di pagi harinya. Setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, pengibaran bendera akhirnya juga dinaikkan. Yang mengibarkan bendera merah putih yaitu Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo. Bendera merah putih kita itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemerdekaan kita itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Dan sekarang tugas kita mempertahankan kemerdekaan tersebut. Jangan sampai bangsa kita dipecah belah oleh bangsa asing. Tugas kalian sebagai pelajar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, kalian juga diminta untuk selalu ikut andil dalam setiap kegiatan seperti kegiatan 17 Agustus, kegiatan Sumpah Pemuda. Kalau kegiatan Sumpah Pemuda misalnya berkunjung ke makam pahlawan, pada kegiatan 17 Agustus kalian ikut merayakannya dengan perlombaan. Nah, itu tugas yang harus dilakukan oleh seorang pelajar. Nah, dengan
adanya proklamasi tadi, sehingga kita bangsa Indonesia setelah merdeka itu berhak mengelola sumber daya alamnya sendiri. Nah, nggak ada lagi campur tangan para penjajah, karena penjajahnya udah diusir oleh masyarakat Indonesia menggunakan bambu runcing. Nah, pengelolaan sumber daya alam tersebut itu untuk kesejahteraan masyarakat kita, sehingga dilakukanlah secara gotong royong, bekerja secara bersama-sama agar pekerjaan yang berat itu terasa lebih ringan. Dengan adanya pengelolaan sumber daya alam tadi, dengan adanya gotong royong, sehingga kita memiliki persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Walaupun terdiri dari banyak suku, budaya, adat, agama, tetapi bangsa Indonesia tetaplah satu. Sehingga dengan keberagaman budaya tadi, dengan keberagaman adat, itulah yang justru menjadikan kita kaya di mata bangsa asing. Dengan banyaknya budaya, dengan banyaknya suku, banyaknya adat istiadat, sehingga kita dapat mempelajarinya. Setelah kita belajar, kita dapat memperkenalkannya ke bangsa asing, sehingga bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa asing, dan bangsa asing berniat untuk mempelajari bangsa kita juga, sehingga mereka datang ke sini sebagai turis. Nah, yang kedua yaitu persatuan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu beragam, tergantung dari tempat tinggal mereka. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kegiatan ekonomi yang beragam bukan untuk memperpecah belah masyarakat, tetapi justru untuk mempersatukan masyarakat. Dengan banyaknya keragaman ekonomi, sehingga masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya, dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papannya masing-masing. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, maka dia disebut sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kegiatan ekonomi ini juga kita membutuhkan orang lain juga untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu banyak yang bekerja sebagai nelayan, petani ikan asin, dan petani garam. Sedangkan masyarakat di dataran tinggi yang sering bekerja sebagai peternak, yang melakukan pembiakan hewan ternak. Nah, dari kegiatan itu dia mencukupi kebutuhannya. Karena di dataran tinggi tadi itu sulit kan, masa di dataran tinggi dia mau mencari ikan, kan nggak mungkin. Nah, sehingga ekonomi dari dataran tinggi tadi dia membawa hasil ternaknya itu turun untuk dijualnya ke pasar, atau bisa juga terkadang dengan sistem barter, yaitu tukar antara suatu benda dengan benda lainnya. Nah, ditukarlah dengan petani tadi, petani garam tadi, sehingga kebutuhan asupan gizinya si petani tercukupi dari masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dan masyarakat dataran tinggi juga bisa mencukupi kebutuhannya dengan bantuan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Nah, dengan keberagaman itu tadi, sehingga masyarakat tetap saling rukun, saling mencukupi, saling menutupi kelebihan dan kekurangan masyarakat masing-masing. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia yang harus dijadikan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Kita sebagai pelajar itu dianjurkan menggunakan bahasa Indonesia agar kalian dapat membawa bahasa kita itu bisa dipergunakan di berbagai daerah,
provinsi, kota. Jangan sampai perbedaan bahasa itu memperpecah persatuan dan kesatuan. Ingat, kita terdiri dari beragam suku, budaya, adat, agama, dan bahasa. Tapi dengan keberagaman itu bukan untuk memperpecah belah kita, tapi justru untuk semakin kokoh, semakin bersatu. Nah, contohnya di sekolah, kalian dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia agar teman kalian, guru kalian yang berbeda suku, berbeda daerah, itu bisa saling mengerti apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian utarakan. Jadi, tidak terjadilah perpecahan. Apabila masing-masing siswa menggunakan bahasa daerahnya, guru memakai bahasa daerahnya sendiri, siswa memakai bahasa daerahnya sendiri, maka terjadilah perpecahan karena komunikasi antara guru dan siswa itu tidak tercapai. Dan kalian tidak memahami apa yang dikatakan guru, dan guru tidak memahami apa yang dikatakan muridnya. Maka dari itu, agar seluruhnya paham, agar komunikasi lancar, maka kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan rumah, dengan teman-teman kalian bermain, di lingkungan kalian mengaji, di lingkungan kalian les. Mungkin bagi masyarakat yang berbeda agama, di lingkungan tempat mereka beribadah, itu harus menggunakan bahasa Indonesia agar tetap menjalin persatuan dan kesatuan, agar terciptanya kerukunan dan kenyamanan. Baiklah, kelas 5A, mungkin itu saja penjelasan pelajaran PPKN kita di tema 5. Semoga kalian memahami, semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.